Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Rizky Ahmad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua buah jurnal penelitian nasional yang membahas tentang e-commerce bisnis. Langsung saja kita ke jurnal yang akan kita bahas next. Baik, jurnal yang pertama adalah terkait evaluasi penerapan e-commerce pada perusahaan distributor PT Panahmas Duitama Distrindo Jember. Kemudian yang kedua terkait perluasan potensi pasar produk lokal dengan e-commerce pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Oke, next. Kita langsung bahas ke jurnal yang pertama, yaitu evaluasi penerapan e-commerce pada perusahaan distributor PT Panahmas Duitama Distrindo Jember. Jurnal ini termasuk dalam jurnal ekonomi dan bisnis yang diterbitkan tahun 2022, di mana ada penulisnya ada YH Reine Nabilah Adiratna dan juga Sukaris. Di pojok kiri bawah, kanan bawah itu ada nomor ISSN-nya baik versi cetak maupun versi elektronik. Next. Latar belakang dari jurnal ini dilatar belakangi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat dari offline ke online, didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Jadi PT Panahmas ini mencoba memanfaatkan peluang tersebut dengan membangun e-commerce Panahmas Warung, namun gagal berkembang karena berbagai kendala internal seperti keterbatasan SDM dan kurangnya promosi serta pengelolaan yang profesional. Next. Jadi tujuan dari dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. Tujuannya itu untuk mengevaluasi penerapan e-commerce Panahmas Warung dalam mendukung pengembangan bisnis PT Panahmas Duitama Distrindo. Kemudian untuk manfaatnya ada 3. Yang pertama, memberikan gambaran terkait kendala implementasi e-commerce di perusahaan distribusi. Kemudian yang kedua, manfaatnya juga bisa menjadi dasar pengembangan kebijakan manajemen dalam pengembangan strategi digital selanjutnya. Kemudian yang ketiga juga bisa menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Next. Kemudian metode dan teknologi yang diterapkan pada penelitian. Untuk metode penelitiannya yang pertama ada library research, yaitu mencari data yang bersumber dari buku, jurnal, dan juga berita. Kemudian yang kedua melalui wawancara langsung, dilakukan untuk mencari dan mendapatkan informasi tertentu dari narasumber utama. Kemudian yang terkait teknologi yang diterapkan dalam penelitian, yang pertama pengembangan aplikasi e-commerce Panahmas Warung. Kemudian yang kedua promosi digital produk melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. Kemudian yang ketiga potensi kolaborasi dengan platform digital eksternal yang tidak berhasil terrealisasikan. Kemudian hasil penelitiannya. Yang pertama, aplikasi Panahmas Warung dihentikan pada Januari 2022 karena tidak ada peningkatan pasar maupun omset. Kemudian penyebab dari kegagalan Panahmas Warung diantaranya yang pertama SDM tidak kompeten dalam mengelola e-commerce, kemudian yang kedua tidak ada strategi promosi yang cukup masif, itu masih kurang, kemudian yang ketiga tidak memiliki kolaborasi dengan marketplace atau mitra logistik, kemudian yang keempat kurangnya akun media sosial perusahaan sebagai tempat untuk membangun branding, kemudian yang ketiga potensi pengembangan Panahmas Warung masih ada tetapi membutuhkan komitmen yang kuat dan itu tercermin dalam bentuk SDM yang lebih terlatih dan juga strategi digital yang lebih matang. Kemudian dari melihat jurnal tersebut, saya memiliki saran untuk penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa membahas mengenai strategi rebranding dan juga transformasi digital bagi perusahaan Panahmas Warung pasca kegagalan e-commerce. Karena pada sebelumnya terlihat kegagalannya itu di branding ya, jadi tidak ada peningkatan omset signifikan setelah adanya aplikasi. Jadi penelitian selanjutnya bisa berfokus pada pertama menyusun strategi transformasi digital, berfokus pada SDM dan juga penerapan teknologi di Panahmas Warung. Kemudian yang kedua analisis model bisnis e-commerce yang sukses pada perusahaan lain. Kemudian yang ketiga evaluasi strategi kolaborasi digital baik marketplace, logistik, payment merchant, dan juga optimalisasi media sosial. Baik, selanjutnya kita lanjut ke jurnal yang kedua, jurnal yang memiliki judul Perluasan Potensi Pasar Produk Lokal dengan E-commerce pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Ini terdapat di Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau JP2M
terbitan tahun 2022. Di sini penulisnya ada Liza Yudita Widyastuti, kemudian ada Herdian Maulana, ada Erik, ada Khalid Ahmad Izzah, kemudian ada Yulia Khairani Azahra. Di pojok kanan bawah itu juga ada ISSN versi cetak maupun versi elektronik. Next, jadi jurnal ini dilatar belakangi yang pertama dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan pendapatan 70% UMKM. Yang kedua, terbatasnya pasar UMKM Desa Pasir Tanjung yang hanya menjual produk di pasar tradisional dan juga pengepul. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi oleh pelaku UMKM meski mereka memiliki perangkat yang memadai atau perangkat handphone ya utamanya. Kemudian yang keempat, pentingnya digitalisasi bisnis untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan Sustainable Development Goals khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberdayakan pelaku UMKM di Desa Pasir Tanjung melalui pelatihan dasar e-commerce agar mampu memperluas pasar usahanya. Terkait manfaatnya, yang pertama meningkatkan literasi digital pelaku UMKM, kemudian membantu UMKM memasarkan produk lebih luas secara online, kemudian mendorong kemandirian ekonomi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian kita masuk ke metode dan teknologi yang diterapkan pada penelitian. Metode penelitiannya ini dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan teknik yang pertama community development, yaitu memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan simulasi praktikal. Kemudian yang kedua pelatihan teknis atau workshop. Hal ini fokus pada penggunaan platform e-commerce Shopee. Kemudian yang ketiga pendekatan evaluasi Kirkpatrick level 2, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan level 3 perilaku pasca pelatihan. Langkah-langkahnya ini yang pertama asesmen awal, yaitu dilakukan wawancara dan juga survei kondisi UMKM tersebut, kemudian dilakukan pemaparan materi, kemudian simulasi langsung oleh peserta, kemudian setelah semuanya dilakukan evaluasi berupa post-test yang dibandingkan dengan hasil pretestnya. Teknologi yang diterapkan dalam penelitian itu yang pertama ada platform e-commerce Shopee sebagai sarana utama pelatihan dan media penjualan online. Kemudian yang kedua teknologi pendukung yaitu HP Android, internet, foto produk, desain dan konten, dan copywriting promosi. Next. Jadi hasil penelitian pada jurnal ini yang pertama ada peningkatan pengetahuan peserta didapati sebanyak 5,3% dalam penggunaan e-commerce. Ini didasari dari hasil perbandingan antara post-test dan pre-testnya. Kemudian yang kedua, 100% peserta telah mencoba menggunakan e-commerce Shopee untuk usahanya setelah pelatihan. Evaluasinya ini dilakukan 1 bulan setelah pelatihan. Kemudian yang ketiga, peserta mengakui lebih paham pentingnya visualisasi produk dan komunikasi pemasaran digital. Saran dari saya untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa membahas model pendampingan berkelanjutan untuk UMKM pasca pelatihan e-commerce di desa. Penelitian selanjutnya bisa berfokus pada yang pertama evaluasi jangka panjang dampak e-commerce terhadap omset maupun ekspansi pasar. Kemudian yang kedua bisa pendampingan teknis lanjutan seperti branding, logistik, integrasi dengan payment merchant. Kemudian yang ketiga bisa kajian kolaboratif dengan pemerintah desa untuk pihak swasta untuk menciptakan ekosistem digital UMKM yang berkelanjutan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya kali ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.